Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wasta'inu bis sabri was salah. Al-ayah astagfirullahaladzim amma ba'du. Bapak Ibu sedherek sedaya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Monggo dening kesempatan minulya menika kita ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal menika dalu menika kula njenengan sami tasih saged makempal tunggal memenuhi panggilan Allah salat Aisyah berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat salam tercurah semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimah. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan mengenai di antara rahasia yang tersembunyi di balik puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Puasa Ramadan melatih kita kesabaran. Sabar kita dalam memenuhi panggilan Allah, sabar kita dalam melaksanakan perintah Allah, sabar kita dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara yang bisa kita rasakan, dan ini salah satu hikmah, adalah dengan berpuasa di bulan suci Ramadan ini kita menjadi orang yang lebih sabar. Bagaimana tidak menahan lapar, menahan haus, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sedina nutuk kula njenengan sami menahan sing kaya niku. Sing biasane maem sedina mungkin pada umumnya ping telu. Di siang hari sekarang kita tidak makan, hanya diganti kita makan pada malam hari. Nah, ini ujian kesabaran yang luar biasa. Maka puasa itu yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa saja pura-pura puasa padahal dia tidak puasa. Tapi Allah Maha tahu. Allah mengetahui. Ya. Jadi tidak bisa kita dalam berpuasa ini berpura-pura puasa, itu tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini mari kita laksanakan rangkaian ibadah dengan sebaik-baiknya. Sabar menurut para ulama itu antara lain, yang pertama adalah sabar dalam beribadah, dalam memenuhi panggilan Allah.
Ngibadah kula panjenengan sami sehari semalam itu harus dilandasi niat ikhlas, istiqomah, dan dengan penuh kesabaran. Dan orang yang sabar itu adalah orang-orang yang disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita harus sabar dalam beribadah, dalam puasa, dalam tarawih, baca Quran, menanti datangnya waktu berbuka, kemudian ibadah-ibadah yang lain kita harus sabar menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Dan Allah menyampaikan bahwa sabar dan sholat adalah diantara yang menjadi penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Maka berbahagialah orang yang berpuasa, karena dia termasuk insya Allah orang-orang yang disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Suatu ketika pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika kita akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu berupa kehilangan, rasa sakit, ditinggal mati, atau ujian cobaan yang lain, yang itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan pesan, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika ditimpa bencana, ditimpa musibah, ditimpa ujian, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita berusaha sabar anggenipun ngadepi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita sedang menderita sakit, bersabar. Sakit itu bagi orang yang sabar akan menambah kebaikan, menambah pahala, dan menambah keberkahan. Itu bagi orang yang sabar. Walaupun dia sakit, dia tetap sholat. Walaupun dia sakit, dia tetap memenuhi panggilan Allah. Berpuasa misalnya, kalau dia kuat, kalau tidak kuat maka dia boleh tidak berpuasa, menggantikan pada hari yang lain. Tapi dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sabar, ujian kesabaran yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi maksiat, perbuatan dosa, perbuatan mungkar. Kita ini hendaknya jangan ikut, jangan larut, jangan menjadi bagian dari kemungkaran, bagian dari kemaksiatan, bagian dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian kesabaran. Ketika kita mungkin banyak rezeki, kita kemudian banyak berfoya-foya, nah itu berarti dia tidak sabar. Banyak uang kemudian untuk berbuat maksiat, nah itu berarti tidak sabar. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah ujian yang berat bagi kita, sehingga kita ini berusaha supaya tidak ikut menjadi bagian dari kemaksiatan, perbuatan mungkar dan perbuatan keji yang lain.
Apalagi di era zaman seperti sekarang ini, kita dihadapkan kepada berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 macam kesabaran. Dan yang keempat ada lagi yang menambahkan para ulama, sabar dalam berjuang di jalan Allah. Kudu sabar, murid-murid pengajian, memakmurkan masjid, kemudian majelis-majelis taklim, mendidik anak, itu bagian dari berjuang di jalan Allah. Allah menyampaikan pesan intan surullah yansurukum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Maka kita berusaha supaya tetap istiqomah, tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meluangkan waktu untuk memikirkan agama Allah. Kita memikirkan waktu untuk ngurusi kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu adalah berjuang di jalan Allah, berjihad fi sabilillah. Termasuk di antara berjuang di jalan Allah adalah menuntut ilmu, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian termasuk berjuang di jalan adalah mendermakan hartanya di jalan Allah. Dan yang paling berat ujian berjuang di jalan Allah adalah memerangi hawa nafsu. Karena inilah perjuangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita termasuk golongannya orang yang sabar. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar, Allah menyayangi orang yang sabar, Allah mengasihi orang yang sabar, dan Allah sangat dekat kepada orang-orang yang sabar. Sebagaimana sabarnya para nabi, para rasul ulul azmi khususnya, dan para syuhada, para sholihin yang lain. Inilah Bapak Ibu sebagai peringatan bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.